Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Nah, di pagi hari ini Miss Intan diberikan kesempatan untuk menjelaskan kepada teman-teman, menjelaskan mengenai subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dibagi menjadi dua. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu seperti biasa internal di dalam tubuh, berarti faktor dari dalam tubuh tanaman meliputi genetik dari induknya menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Selanjutnya, faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman, yaitu seperti nutrisi berupa pupuk, cahaya matahari, air dan kelembapan, suhu udara, dan kesuburan tanah. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ya teman-teman. Di sini ada pertumbuhan tanaman yang sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan ada pula yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Jadi tidak hanya hewan saja yang perkembangbiakannya berbeda, ternyata tumbuhan juga berbeda. Selanjutnya, perkembangbiakan tanaman. Kenapa sih tanaman berkembang biak? Dengan tujuan untuk melestarikan jumlahnya, jadi bertambah jumlah populasi. Nah, perkembangbiakan pada tanaman yang tadi dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan alami dan buatan. Kita bahas mana yang termasuk perkembangbiakan alami dan mana yang termasuk perkembangbiakan buatan. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan alami bisa dengan biji, dengan tunas, dengan umbi atau spora. Sedangkan pada perkembangbiakan buatan dengan pencakokan, menyambung, okulasi atau tempel, stek batang, dan merunduk. Sini kita akan membahas tentang perkembangbiakan alami. Perkembangbiakan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Nah, perputaran ini yang dimaksud dengan tahap siklus atau daur hidup pada tumbuhan yang biji. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Nah, yang di sini adalah embrio atau calon tumbuhan baru yang biasanya suka ada tumbuh tunas yang kayak gini. Nah, ini adalah embrio. Nah, yang di luar ini adalah selimut biji untuk melindungi biji. Yang di dalamnya ini, yang warna oranye ini, nah ini adalah kotiledon, adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan juga berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuh induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Sedangkan tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Nah, tunas daun cocor bebek itu tumbuh di tepi daunnya. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Nah, ini pohon pisang. Berikut ini. Nah, ini adalah tunas dari pohon pisang. Ini adalah daun cocor bebek. Biasanya tunas di dekat tepi daunnya nih yang ada kecil, yang bintik-bintik kecil. Nah, itu adalah tunas dari cocor bebek. Nah, ini adalah pohon bambu. Nah, berikut adalah tunasnya yang di sampingnya gitu. Jadi tunas tidak jauh dengan induknya. Selanjutnya yaitu
Selain cara berkembangbiakan berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembangbiakannya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar kita. Nah, teman-teman pasti di sekitar rumahnya ada tumbuhan daun atau tumbuhan pohon ya. Nah, pasti di situ daunnya berbeda-beda, bukan bentuknya. Walaupun warnanya sama, tapi bentuknya pasti berbeda. Nah, dapat dipahami teman-teman? Begitu penjelasan dari Miss mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, Ada tugas buat kalian mengerjakan halaman 50 dan 55. Tetap semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.